Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima DMMX, keenam SRTG, ketujuh Bepin, dan terakhir ASA. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASII yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 2,28% ke harga 5.600. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, dan bahkan seminggu kemarin itu nilainya cukup signifikan ya. Cuman satu hari net sell waktu di hari Senin. Kalau dilihat dari broker samarinya, ASI memang terlihat hari Jumat di distribusi. Tapi kalau ditarik selama seminggu hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII kalau saya lihat ini ada potensi untuk reversal, pembalikan arah, kuncinya 5.800 di break uptrend ya. Selama di bawah 5.800 kemungkinan ASII itu masih konsolidasi di area ini. Jadi apakah bisa masih spekulasi buy di harga sekarang? Ini risk rewardnya hampir sama, ke atasnya 200 poin, ke bawah 200 poin. Nah, kemarin itu hari Senin sempat dijebolin kan, karena hari Senin itu kan sepertinya ya di short selling, mungkin biar retail pada cut loss karena memang dibikin jebol support 5.400. Tapi setelah itu hari Selasa dia rebound dan muncullah itu berita Indonesia ekspor mobil ke Australia. Jadi TMI itu per tuner kalau nggak salah, dan habis itu ya ASI reversal. Sepertinya ini reversal karena dia patah trend Pauline Wedge-nya, ya semoga aja bertahan, harusnya bertahan, dan kuncinya 5.800 kalau di break siap-siap uptrend, dan itu ada pola cup and handle. 6.400 neckline-nya, kalau itu di breakout ya siap-siap lah balik ke 8.000 sampai 8.400, dan juga ASI ini terus membentuk lower high-nya terus naik ya. Jadi harusnya ini aman, jangan sampai turun lagi dari 5.400. Kalau dia turun gagal tuh pola Pauline Wedge-nya dan lanjut downtrend. Tapi sepertinya 3 bulan ke depan itu arah ASI potensi akan uptrend. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau dilihat MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, dan ini terlihat volume makin meningkat selama 2 minggu. Ini harusnya valid nih ya. Dia pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk ASI. Yang masih hot juga ya hot aja. Gak masalah juga kalau masih nyangkut karena ASI juga saham berfundamental bagus. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang di hari Jumat ditutup menguat 0,91% ke harga 1.100. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Tapi selama seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Auto masih di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Auto yang waktu itu saya pikir bertahan di 1.100 sampai 1.080, ternyata jebol juga ya. Ya itulah permainan psikologis, permainan bandarnya. Ini retail cut loss nggak nih dilihatnya? Kalau di cut loss kan ya mungkin yang cut loss ya cut loss. Nggak bisa juga dielak, kecuali Bapak Ibu kasih toleransi. Mungkin sampai close market ya mungkin bertahan. Tapi kalau yang auto stop loss ya mungkin ke trigger, ya itu namanya nggak rezeki lah. Nggak usah disesali. Kalau memang udah cut loss ya sabar aja dulu. Tapi kalau saya lihat peluangnya minggu ini kembali rebound, dan bagusnya lagi kalau minggu ini bisa tutup minimal di 1.140 ya, atau Senin Selasa dia bisa tutup di atas itu ya, peluangnya ke 1.200. Bisa jadi ini swing low ya, dan seperti ini ya ini uptrend arahnya ke atas nih. Nah jadi seperti itu ya. Untuk Auto apakah masih bisa spekulasi buy? Masih bisa kalau mau nekat ya. Yang penting kalau dia tutup di bawah 1.080 jual aja, berarti gagal. Jadi seperti itu aja ya. Dengan kondisi seperti ini, kalau dia tutup di bawah 1.080 berarti gagal ya. Targetnya kemana? Targetnya 1.160 sampai 1.200 kalau mau beli Auto. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga. Ada IMAS yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,62% ke harga 810. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS gimana kondisinya? IMAS kondisinya masih aman harusnya.
karena trendline downtrendnya sudah dipatahkan. Kalaupun retest ya retest 790 itu masih bisa ditoleransi asal jangan turun dari 780. Itu menurut penglihatan saya. Jadi dengan kondisi seperti ini harusnya Senin itu atau Selasa langsung rebound, nggak boleh lagi turun. Apalagi sampai jebol 780. Jadi kalau beli di harga sekarang out aja kalau dia jebol 780. Jadi 30 poin ya anggap aja cut loss-nya 4%. Apakah itu masih normal? Cut loss 4% masih normal. Kalau memang harus dia naik uptrend itu harusnya nggak diturunin tuh sampai jebol 780 oleh market makernya. Karena IMAS ini kan baru aja mematahkan trend downtrend dan mau uptrend. Kalau dilihat EMA 60 masih jauh, tapi EMA 20-nya sudah hampir melengkung ini, akan membentuk mangkok ke atas. Jadi ini menarik menurut saya karena 2 hari juga koreksinya volume kecil. Saat dia breakout 800 volumenya besar, valid nih harusnya. Jadi minggu ini harusnya ke atas untuk ASI. Tapi disclaimer on ya, walaupun saya bilang harusnya ya belum pasti juga. Tapi kalau memang mau uptrend ya harusnya ke atas minggu ini. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham keempat. Ada IMJS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,91% ke harga 434. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IMJS sudah mematahkan trend downtrendnya. Dan ini waktu itu saya buatkan trading plan-nya ya. Kalau beli di 370, 360 ya udah lumayan, udah bisa profit kan, apalagi dia breakout nih, bisa di hold, nggak ada lagi dia balik-balik ke bawah. Nah ini yang dikatakan bisa valid breakout. Kalau EMA 60-nya juga udah di bawah ya. Jadi dimana sekarang support kuatnya memang ada di 400, tapi harusnya dia ini di 420 aja bertahan, nggak turun lagi. Kalaupun offset sedikit, tapi tetap kalau memang arahnya ke atas, tutupannya tetap di atas 420. Jadi apakah menarik untuk IMJS? Menarik. IMJS sudah saya rekomendasikan bahkan itu dari 4 Februari kalau nggak salah ya. Dari dia di 360 sampai 380 ini saya suruh spek buy, targetnya 400 sampai 440. Nah, jadi seperti itu. Kalau MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk dan koreksi hari Jumat dengan volume kecil. Jadi kemungkinan tetap potensinya rebound dan bagusnya lagi kalau IMJS hari Senin bisa tutup di atas 440. Jadi seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada di MMX yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 2210. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Cuman terlihat bid offernya mulai tipis ya, mulai kurang menarik. Kalau dilihat dari broker summary-nya di MMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di MMX terlihat memang sudah mulai sepertinya distribusi. Terus membentuk higher low, lower low. Jadi kemana arahnya? Karena EMA 20 sudah memotong EMA 200, potensinya downtrend. Cuman saham downtrend itu juga ada pastinya technical rebound. Dan kalau misalnya di MMX nih bertahan di 2200, potensi mantulnya itu ke 2300 sampai mentok ya 2400. Ini aja tektokan aja dia ini. Karena kenapa? Karena dia sudah terlihat gagal bertahan di atas 2400 nih. Di Februari awal dia mencoba naik lagi, gagal dan turun. Jadi ini menurut saya sudah nggak menarik. Mungkin sudah masanya mulai penurunan, dia akan downtrend. Targetnya kalau jebol 2200 nih 2000, habis itu 1800. Coba aja, jaga aja di kalau misalnya jebol 2200, jaga di 2000. Mantul dikit jual. Bisa seperti itu. Kalau dia jebol lagi, nanti jaga lagi di 1800. Mantul dikit jual. Ya udah seperti itu aja. Bapak Ibu nggak bisa lama-lama pegang saham lagi downtrend. Karena dia satu hari naik, besoknya bisa turun. Pokoknya nggak bertahan lama. Jadi nggak usah cari profit besar kalau di saham downtrend. Dapat 3-5% itu udah mantap lah kalau dalam seminggu. Ataupun dalam 2 hari, 3 hari udah jual aja, realisasikan. Nggak usah berharap profit sampai 10-15%. Karena di samping rugi waktu dan kemungkinan besar bisa cut loss. Ibaratnya seperti ini. Ya, dikasih contoh nih. Kalau misalnya beli di 2400 kan mantul dia 3 hari dapat 3%.
Kalau Bapak Ibu berharap 5%, pas dia membentuk candle merah di tanggal 2 Februari, Bapak Ibu nggak mau TP tipis, akhirnya hot dan merah. Dan sekarang posisi kalau nggak pakai cut loss tipis tadi udah minus 8%. Untuk dia balik ke 2400 itu perlu waktu. Apakah dia bisa naik lebih tinggi? Ya kemungkinan kecil. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saham downtrend apalagi sudah membentuk higher low 2, lower low 2, ya udah tektokin aja. Jangan berharap profit besar. Jadi seperti itu. Untuk DMMX langsung saja ke saham ke-6. Ada SRTG yang di hari Jumat ditutup menguat 1,48% ke harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, nah kalau SRTG ini tetap ada peluang naik karena bertahan di pantulan 2600 ini. Kalau dihapus ya, support resistennya itu seperti ini gambarannya, 2900 sampai 2600. Dia itu naik turunnya sekitar 300 poin nih kan. Dia konsol gagal melewati 2900, dia turun lagi, memang nggak sampai 2600 tapi mendekati nih di tanggal 19 Januari dia naik lagi, gagal ya. Seperti ini kondisinya ya. Kalau beli di harga kondisi seperti ini, ya cut loss-nya cut loss mepet dan juga resikonya setelah cut loss bisa mantul. Itu kalau cut loss dalam, risk reward-nya seperti ini, cut loss 6%, target profit 6%. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau saya lihat ya kurang menarik lah untuk SRTG. Kalau mau trading cepat ya bisa nih. Kalau cocoknya ya belinya itu saat di bawah di 2600, 2650 area ini. Karena ini area support yang dipertahankan semenjak 22 Desember 2021. Ini kan dia lagi konsolidasinya. Ya yang penting dengan kondisi seperti ini SRTG nggak boleh turun dari 2600. Kalau dia turun dari 2600 udah terkonfirmasi downtrend. Bagi Bapak Ibu yang nggak siap rugi waktu lebih lama, jual. Kalau masih minusnya tipis. Kalau minusnya dalam, ya boleh nggak di hot? Boleh, SRTG juga bagus. Cuman Bapak Ibu rugi waktu. Kalau siap rugi waktu ya pasti dalam setahun ke depan atau 2 tahun ke depan pasti dia naik. Tinggal strateginya Bapak Ibu, kalau sudah minus 10%, 15% tambah. Minus 20% tambah aja terus sampai dia balik. Pasti balik nggak? Pasti balik, cuman itu waktunya. Bagi seorang trader apalagi yang harus dapat profit, ya biasanya mereka tetap pakai cut loss ya, karena rugi-rugi waktu. Karena mungkin dana juga terbatas. Kalau cuman upwards down, profit gak dapat, rugi waktu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi kepada Bapak Ibu, mana yang cocok. Kalau siap rugi waktu, punya kesabaran dan punya dana lebih untuk average down, ya nggak masalah juga. Jadi seperti itu ya. Untuk SRTG kalau saya lihat, kalau market mendukung ya bisa lah dia rebound minggu ini ya. 2800 itu diuji, kemungkinan bisa, tapi apakah mampu lewatnya ya itu belum tahu. Tapi kalau rebound potensi besar bisa tuh 2800 disentuh SRTG minggu ini. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Bovin yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,8% ke harga 1.260. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bovin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bovin masih dalam kondisi tender offer ya. Yang kalau nggak salah 12 Maret nanti terakhir ya. Jadi ya nggak kemana-mana. Bovin ya di sini-sini aja. Memang dia sudah terkonfirmasi rounding bottom, tapi sepertinya lagi menunggu momentumnya ya. Ini kan ada continuous pattern, bisa dibilang ini bullish pennant ya, tinggal nunggu dia break. Apakah dia break ke atas atau jebol nih. Bahaya kalau sampai jebol 1200 ya bisa ke 1000. Jadi seperti itu. Kalau saya belum menarik karena terlihat juga ya volumenya biasa aja, malah makin mengicil. MACD-nya mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bacaan di bawah 0 juga makin dalam. Jadi wait and see aja dulu untuk Bovin. Tunggu aja setelah nanti tender offer 12 Maret kalau nggak salah batasnya ya, baru tuh ada bagus mungkin pergerakannya untuk Bovin. Jadi kalaupun yang masih hot aja, selama nggak jebol 1200 harusnya Bovin masih aman. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ASA yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,38%
ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASA sudah bisa dibilang ini terkonfirmasi downtrend dan ya arahnya turun, nggak bisa dielak lagi. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut, apakah dia bisa balik ke atas? Bisa. Cuman waktunya ya nggak tahu kapan. Soal baliknya ya pasti balik. Tinggal Bapak Ibu kalau ada dana dan siap rugi waktu ya average down aja. Tapi kalau nggak siap, jual. Kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? ASA akan ke 2.400. Ini akan diuji. Kalau itu mampu bertahan, ya kemungkinan ASA akan konsolidasi di range harga ini. Supportnya 2.400, resistennya 2.800. Jadi di area ini dia akan konsolidasi. Jadi apakah menarik? Ya wait and see dulu lah. Belum menarik karena masih downtrend. Nah, ini kan terlihat dia sering konsolidasi area ini. Tapi kalau memang dia bertahan di 2.600 bisa seperti ini juga konsolidasinya. Supportnya 2.600, resistennya 2.800. Ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Ini kan terlihat dia ada membentuk base sebelumnya. Sebelum naik tinggi nih di Agustus sampai September ya. Dia buat base. Ya area ini bisa kemungkinan ada pantulan lah. Untuk ASA mencoba naik ke 2.800, retest EMA 20-nya ini terus turun lagi. Sepertinya seperti itu. Jadi saham downtrend seperti ini ya jangan di hold lama-lama. Kalau dalam sehari sudah bisa profit 2-3%, bahkan kalau dikasih bonus 5%, jual. Nih lihat kan, misalnya di tanggal 9 Februari Bapak Ibu beli di 2.600, kalau 10 Februari nggak jual, udah turun lagi kan 2 hari. Jadi seperti itu. Kalau harga sekarang bisa beli nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau dan cut loss mepet, cut loss tipis 2%, 3% cut lossnya ya bisa aja. Kalau mau beli di harga sekarang. Tapi itu disclaimer on ya. Kalau dilihat juga volume makin meningkat ya. Ya mungkin ada golden cross juga nih MACD-nya. Bercat di bawah makin tipis. Ya mungkin ada technical rebound. Tapi mungkin 2.700 nih aja sampai ya. Mentok-mentok 2.800 lah. Kalau untuk pembaikan Allah belum ada tanda. Jadi ya kemungkinan masih konsolidasi aja. Kalaupun nggak turun ke bawah untuk ASA. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, profit cepat dalam hitungan menit, tapi memang harus dipantengin. Kalau tertarik, bisa join di kelas Scalping Berniat Trader yang akan diadakan di tanggal 27 Februari, minggu depan, hari Minggu. Ya, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan bandarmologi, ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa DM Instagram Berniat Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Berniat Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang nggak mau ribet, cuman mau rekomendasi, saya buka grup untuk Bapak Ibu ikut. Grupnya berbayar. Di situ saya pilihkan saham-saham yang berpotensi setiap harinya untuk naik, saham-saham swing trade, dan juga akan saya buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bisa join trading bersama Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.